Selamat pagi Romo Alek dan para Selamat sahabat pagi. Sadana terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kelas virtual latihan Sadana yang dibimbing oleh Romo Alek Dirja SJ. Selamat Natal dan Tahun Baru 2023 sebelumnya. Masih boleh ngomong Selamat Natal nggak sih, Mo? Boleh ya, Masih ya? pakai masa Natal. Oke, selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan selalu. Dan puji Tuhan, Romo Alek sehat dan hari ini kita bisa mendengarkan pengajaran dari Romo Alek lagi. Hari ini Romo akan membawakan tema yang berjudul Gereja Katolik. Saya Lucy yang akan menjadi moderator pagi ini. Dan sebentar lagi untuk memulai acara kita, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan lagu dulu sebelum kita masuk ke dalam pengajaran Romo Alek. Setelah itu, Bu Alwin silakan buka dengan doa pembuka buat kita semua. Sekarang mari kita dengarkan lagu, silakan Bu Helen, judulnya Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditemukan.
sahabat Yesus, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Agung, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Putramu Kau utus mewartakan keselamatan dan membangun jemaat yang kami sebut gereja. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami dalam menghayati Injil itu. Demi Kristus, penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Alwin dan Ibu Helen. Romo, kami sudah siap untuk mendengarkan bimbingan Romo tentang Gereja Katolik yang akan Romo bawakan hari ini. Silakan Romo. Oke, terima kasih dan selamat untuk semua yang sempat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Hari ini saya memilih bahan yang sering kali menimbulkan pertanyaan, ialah mengenai gereja Katolik, khususnya oleh saudara-saudari kami yang beragama Protestan. Mereka juga percaya pada Kristus, tapi ada kelainan cara dan kelainan sakramen-sakramen dan kelainan dalam penggembalaan. Maka saya pilih bicara hari ini mengenai Gereja Katolik. Pertama, akan kita bicarakan nanti mengenai apa itu gereja dan kemudian mengapa disebut gereja itu satu dan gereja itu kudus. Ini adalah rumusan dari Konsili Nisea. Konsili itu pertemuan resmi gereja di Nisea. Mereka di sana sempat merumuskan syahadat rasul-rasul yang resmi dipakai sampai sekarang, disebut syahadat Nisea. Dalam rumusan resmi mengenai Gereja Katolik, Konsili Nisea menulis demikian: Credo in unam sanctam Catholicam et apostolicam ecclesiam. Ya, bahasa Latin itu ya. Credo in unam sanctam Catholicam et apostolicam ecclesiam. Artinya, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Untuk meyakinkan kita semua, saya akan banyak mengutip dari sabda Tuhan dan dari kitab suci pada umumnya. Ada yang langsung dari sabda Kristus, ada yang dari surat rasul-rasul. Jadi pertama, pagi ini atau siang ini saya hanya mau berbicara mengenai gereja yang satu dan kudus. Itu sudah cukup panjang. Pertama, kita pahami lebih dulu, apa itu gereja? Gereja bukan bangunannya, bukan gedungnya, tapi gereja sebagai persekutuan jemaat atau orang-orang yang sama mengikuti satu iman.
yang sama penggembalaan penguasa tertingginya di Roma. Maka gereja yang kita mau dalami artinya itu gereja Katolik yang sama ajarannya, sama penguasanya, ialah Paus di Roma. Sekali lagi, ini yang mau kita bicarakan. Gereja adalah persekutuan jemaat atau persekutuan orang-orang yang sama imannya, sama penguasanya atau penggembalaannya. Dan gereja itu kita kenal sebagai gereja Katolik. Artinya ada gereja-gereja lain, tapi tidak sama pengajarannya, tidak sama penggembalaannya, kuasa penggembalaannya. Sedang gereja Katolik ajarannya satu dan sama, dan penguasanya satu dan sama, ialah Sri Paus di Roma. Sepanjang segala abad, selalu ganti-ganti penguasa, tetapi sama saja melanjutkan gereja dari zaman para rasul. Gereja yang kita ikuti itu gereja yang satu, dan kemudian gereja itu kudus. Kesatuan gereja ini ditekankan dalam kitab suci oleh sabda Yesus sendiri. Akan kita dengarkan sabda Yesus yang menekankan bahwa gereja itu satu karena didirikan oleh Kristus sendiri dan itu bersifat abadi. Kita dengarkan sabda Yesus mengenai hal ini dari kitab suci dari Matius bab 16 ayat 18. Matius ayat 16 sampai Matius 16 ayat 18. Mengenai gereja ini ada beberapa dimensi yang menentukan. Didirikan oleh Kristus dan bersifat abadi. Bunyi Matiusnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ini didirikan oleh Kristus hanya di atas batu karang yang kita kenal dengan Rasul Petrus. Dan kuasa maut tidak akan menguasainya, artinya gereja yang satu ini bersifat abadi selama-lamanya. Tidak akan ada yang dapat menguasainya, meskipun mungkin ada yang menentang dan menganiayanya. Mengenai hal itu, Yesus menambahkan atau kitab suci menambahkan satu sabda lagi yang akan kita baca. Dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah sabda Yesus yang menegaskan bahwa gereja yang didirikan di atas batu karang Petrus akan tetap bisa berlangsung. Tidak ada kuasa maut, tidak ada ancaman yang bisa menghancurkannya. Dan dia sendiri berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Maka kita yang mau masuk dalam gereja Katolik boleh sadar, hidupku selalu disertai oleh Yesus sendiri sampai akhir hidup kita. Dan kelak kalau kita mati, anak cucu kita yang melanjutkan juga akan disertai oleh Kristus sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Bukan main kuasa sabda itu yang menjadi dasar dari gereja Katolik. Yang kedua, mau dikatakan bahwa gereja Katolik itu bisa ditangkap dengan panca indera kita. Tidak hanya gedungnya bisa kita lihat. Banyak orang itu melihat perbedaan gereja Katolik dan gereja Kristen. Ada beberapa kekhasannya dalam gereja Katolik. Dan gereja Katolik itu ajarannya bisa didengar dengan telinga, bisa ditangkap dengan akal budi. Dan upacara atau liturgi sakramen-sakramennya dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan bisa dinikmati. Kalau para Bapak Ibu ikut misa Natal dengan nyanyian-nyanyian Natalnya, tak bisa lain rasanya kami betul di tengah gereja Katolik. Gereja Kristen juga punya, tapi gereja Katolik punya 7 sakramen yang bisa dilihat dan dinikmati dan boleh dihias dengan lagu-lagu, dengan hiasan-hiasan lain yang bisa dinikmati. Maka dalam gereja Katolik, budaya setempat itu tidak dihilangkan. Di Jawa Tengah misalnya ada misa dengan gamelan. Bukan main ya. Ada gereja yang menampilkan tari-tarian dalam persembahan, sehingga liturgi Ekaristi itu menjadi sangat menarik dari waktu ke waktu berbeda-beda. Jadi sekali lagi, gereja Katolik itu punya unsur-unsur yang dapat ditangkap oleh panca indera. Bukan sesuatu yang rohani saja, tidak. Ini betul-betul diadakan oleh Kristus di tengah dunia, di mana ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati, untuk memuliakan Allah dengan cara yang bermacam-macam. Dengan kidungan-kidungan, nyanyian-nyanyian, dengan tari-tarian, dan sebagainya. Itu yang kedua mengenai gereja Katolik yang didirikan oleh Kristus. Gereja yang didirikan oleh Kristus itu mutlak perlu untuk keselamatan. Perhatikan ini. Gereja yang didirikan oleh Kristus itu mutlak perlu untuk keselamatan. Artinya, Yesus mau menekankan di luar gerejanya
keselamatan itu tidak terjamin. Mengenai hal ini ada banyak diskusi, ada banyak perdebatan. Tapi Gereja Katolik tetap mengatakan Kristus menghendaki gerejanya itu mutlak untuk keselamatan. Untuk itu kita dengarkan sabda Tuhan dari Markus 16 ayat 15 dan 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan menikmati dan menerima Kristus akan selamat. Yang tidak menerima akan dihukum. Bagaimana itu? Kita nanti bisa menjadikan salah satu bahan perdebatan, bahan pendalaman yang lebih membutuhkan waktu. Tapi ada sabda yang kedua dari Matius 10 ayat 14 sampai 16. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itulah sabda yang tidak mudah kita tangkap, tidak mudah kita hayati. Tetapi itu yang diberikan oleh Kristus, dan kalau kita belajar dengan susah payah menangkap, kita juga tidak akan ragu-ragu. Kita itu diutus seperti domba di antara serigala-serigala yang ganas. Maka Yesus tadi bersabda, oleh sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengenai hal ini, gereja mengajarkan yang disebut diskresio atau discernment. Orang harus memilih dan memilah mana yang cocok untuk imanku, mana yang tidak. Maka untuk menjadi anggota gereja Katolik, kita perlu semakin dewasa juga. Tidak cukup percaya, tapi juga harus memahami supaya kalau ada ajaran-ajaran lain yang bertentangan, kita bisa menilai dan memilihnya. Discernment itu memilah dan memilih. Tetapi dalam pada itu kita harus tulus seperti merpati, mengikuti sabda Tuhan, mengikuti ajaran gereja, mengikuti sakramen-sakramen dengan tulus hati tanpa banyak berpikir. Karena sakramen-sakramen dalam gereja sudah diatur sedemikian rupa sehingga mudah diikuti oleh siapapun, orang sederhana
atau orang terpelajar sama saja. Dalam gereja seringkali ada konsili. Konsili itu pertemuan resmi yang menghadapi ajaran-ajaran yang salah. Misalnya ada waktu ketika orang berkata, Allah itu memang Maha Kudus. Tapi Yesus itu nabi yang luar biasa, tetapi bukan Allah. Maka gereja kemudian mengadakan konsili, pertemuan khusus para pimpinan gereja dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Zaman sekarang masih ada kelompok-kelompok, mungkin saya tidak menyebutkan, tetapi yang percaya pada Yesus sebagai seorang nabi yang luar biasa, kekuasaan dan sabdanya, tetapi dia tetap bukan Allah, dia itu manusia. Sedang kita umat Katolik percaya Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam doa Angelus ada kata-kata, sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara. Untuk menegaskan doa yang kelihatannya sederhana itu, gereja perlu berdiskusi lama di antara para ahli dan kemudian memutuskan dan mengajarkan kepada umat sederhana seperti kita. Baik, jadi itulah gereja yang disampaikan kepada kita. Gereja itu satu, gereja itu kudus. Maka mengenai gereja yang satu, saya kira sudah menjadi jelas. Karena itu didirikan oleh Kristus sendiri, sebagaimana tadi kita baca dari Injil Matius bab 16 ayat 18. Tetapi supaya lebih yakin, kita dengarkan lagi kitab Matius bab 16 sampai 18. 18. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itulah. Jadi para rasul yang diberi kuasa mendirikan gereja, maka disebut gereja rasuli atau gereja apostolik, kelak kita akan perdalami lagi. Dan gereja itu yang satu itu tetap harus dipertahankan kesatuannya meskipun muncul banyak gereja-gereja lain. Mengenai hal ini kita masih bisa mendengarkan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 dan 21. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam
di dalam kamu. Maaf, tadi Romo suruh lagi yang Yohanes 17:20-21 ya. Iya. Silakan Bu Awin bacakan yang 17:20-21 juga. Barusan ini aku bacakan itu kan? Bukan. Oh, ya, oke. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itulah sebetulnya doa dari Kristus kepada Bapanya. Jadi kita itu dibaptis rasanya biasa saja di dunia ini dan menjadi orang Katolik, pergi ke gereja, berdoa di lingkungan, tetapi sebetulnya ada suatu misteri yang sangat agung. Kita melakukan semuanya itu bersama-sama di dalam Kristus dan Bapanya. Dan dalam semuanya itu Allah Bapa dan Roh Kudus dan Kristus ada di dalam kita. Maka barang siapa setia dalam gereja Katolik itu sangat terjamin keselamatannya karena hidupnya, pekerjaannya, kata-katanya itu selalu di dalam Allah Tritunggal, dan Allah Tritunggal ada di dalam kita. Bayangkan itu. Allah yang Maha Agung ada di dalam kita. Dapatkah kita tidak selamat? Yesus akan meyakinkan kita pasti akan selamat. Itu tadi dari Yohanes 17 ya. Iya, Bang. Masih ada sabda lagi lain yang juga meyakinkan kita. Kadang-kadang saya kutip agak panjang, tapi biar saja. Untuk kali ini kami bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi Yesus menyuruh para murid itu pergi ke segala bangsa. Jadikanlah mereka muridku, dan aku akan menyertai mereka. Ada suatu peristiwa kecil yang saya selalu terkesan. Kakek saya namanya Barnabas Sarikromo. Orang Jawa pertama di wilayahnya itu. Dan kemudian dia dibaptis oleh Romo Van Lith. Setelah pulang, dia yang sederhana itu menceritakan apa yang dia dengar dari Romo Van Lith. Dan demikian itu setiap minggu orang dari daerah kakek saya itu pergi ke Muntilan, jalan kaki 3 jam. Hari Sabtu berangkat supaya hari Minggu bisa ikut misa. Dan mereka membawa bekal. Tetapi kemudian mereka ikut misa biasa di gereja Muntilan.
Lalu setelah misa mereka itu diberi minuman sarapan seadanya, kemudian diberi pelajaran sampai jam 12. Yang mengajarkan temannya Romo Van Lith, namanya Romo Mertens, yang lebih tahu bahasa Jawa. Dan orang-orang itu yang baru dibaptis itu ada sekitar 174. Tiap minggu mendengarkan ajaran dari Romo Mertens. Dan itu diulangi oleh Pak Barnabas itu. Sampai ada 3 kampung yang seluruhnya itu menjadi Katolik. Itu di sekitar sekarang namanya daerah Sendang Sono. Yesus Kristus menyertai mereka. Dan Romo yang kemudian mendirikan peziarahan Sendang Sono namanya Romo Johannes Prenthaler. Orang dari Austria yang sengaja mohon masuk dalam provinsi Belanda supaya bisa ikut menjadi misionaris di tanah Jawa. Dan dia ada di situ sampai wafat tahun 1946. Saya masih ingat karena waktu itu saya kelas 1 SD. Setelah Jepang pergi masuk sekolah kelas 1. Waktu itu Romo Johannes Prenthaler suatu pagi mau pergi ke gereja, tetapi jatuh di suatu tangga. Dilarikan ke tempat suster-suster, tetapi tidak tertolong. Dia wafat di tempat itu. Sekarang jenazahnya masih dimakamkan di sana. Dan semua orang percaya dia adalah utusan Allah yang mewartakan Injil, memperdalam pemahaman kitab suci yang diajarkan oleh Pak Barnabas dan anaknya namanya Pak Yakobus, karena dia sekolah di Normal School Mundilan, maka bisa mengajarkan agama Katolik dengan lebih teliti dengan buku katekismus dan sebagainya. Maka gereja itu punya satu ajaran yang harus diperdalami oleh setiap orang, sederhana atau terpelajar. Semua bisa memahami karena Roh Kudus sendiri yang membantu semua orang untuk bisa memahami ajaran Kristus kepada umat manusia. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kepada segala bangsa. Bukan main sabda itu. Maka kita percaya gereja Katolik masih tetap dilindungi oleh Allah dan masih saja akan tetap berkembang. Kalau saya bekerja di Jakarta, saya masih mengalami paroki di Jakarta itu ada sekitar 49 waktu. Sekarang sudah lebih dari 60. Dan paroki-paroki itu anggotanya ribuan. Maka sebetulnya gereja Katolik tetap saja berkembang di antara bangsa kita juga. Kita bersyukur atas peristiwa-peristiwa dalam sejarah seperti itu. Maka tadi dikatakan gereja itu satu karena ajarannya satu saja. Dan penguasanya juga satu. Penguasanya itu Sri Paus di Roma yang menggantikan Rasul Petrus. Dalam sejarah gereja ada daftar para paus. Pertama itu Petrus dan Paulus. Lalu ada Ictus. Lalu ada yang lain-lain saya tidak hafal. Tapi yang terakhir kita tahu ada Paus Yohanes Paulus
Paus Benediktus yang baru saja dipanggil Tuhan, dan Paus Fransiskus dari Argentina yang sekarang ini masih memerintah atau menjadi penguasa penggembalaan dalam gereja Katolik. Untuk itu saya kira kita tidak perlu memperpanjang lagi. Kita sudah yakin gereja Katolik itu satu karena ajarannya sama dan penguasa penggembalaannya juga sama. Yang kedua mau ditekankan di sini adalah gereja Katolik itu kudus. Mengapa kudus? Nah, karena semua warga gereja Katolik, semua dan masing-masing warga gereja Katolik itu selalu dibaptis dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka semua dan masing-masing anggota gereja Katolik itu dibaptis dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan tetap dipelihara oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Yang kedua, mau saya katakan, mungkin tidak perlu dibaca dari kitab suci, mengingat waktu. Yang kedua ialah bahwa dalam gereja Katolik itu ada kebiasaan meneladan suri teladan Yesus Kristus, mengorbankan diri demi agama secara pahlawan, disebut martir. Dalam gereja Katolik jumlah martir itu ratusan. Gereja-gereja lain juga ada 1-2, tapi dalam gereja Katolik itu kalau tidak ribuan, paling sedikit ratusan yang kita kenal dalam buku mengenai para santo santa dalam gereja Katolik. Maka kekudusan gereja itu dinyatakan dengan kerelaan banyak anggota berkorban, bahkan untuk mengorbankan hidupnya demi cintanya kepada Kristus, kepada gereja, dan kepada saudara-saudarinya. Itu sangat mengesan. Saya baca sebelum tahun 2000 itu orang kudus gereja yang sudah diresmikan itu sudah lebih dari 978. 978. Dan kecuali itu ada yang disebut pertanda karismatik. Tadi pertandanya bahwa ada kekudusan itu karena banyak orang rela mati demi cintanya kepada Kristus. Sebagaimana juga Kristus rela mati demi keselamatan semua umat manusia. Yang kedua ada disebut pertanda karismatik. Karisma itu anugerah khusus dari Roh Kudus. Anugerah khusus itu kadang-kadang berupa mukjizat. Peristiwa yang menakjubkan. Ada orang yang sakit dan ketika jenazah Santo Fransiskus itu sampai di gua, ada orang yang sakit sudah lama tak bisa bergerak, tapi disentuh dengan jubahnya Santo Fransiskus dan sembuh. Ada mukjizat di situ. Maka orang tidak mati sebagai martir, tapi mati
biasa, tetapi karena seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, maka ada mukjizat yang terjadi. Di Lourdes dan Fatima itu juga ada banyak mukjizat. Orang yang berziarah ke sana hanya mengambil air Lourdes di Perancis atau air dari Gua Maria di Fatima, kemudian menyuruh orang sakit minum, dan tidak sampai 1 jam orangnya sudah bangun sehat. Mukjizat dari Tuhan lewat Bunda Maria di peziarahan Lourdes dan Fatima. Sebetulnya masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang menyebabkan orang percaya orang tadi yang sudah meninggal itu adalah orang betul kudus. Maka gereja menggelar santo dan santa, beato dan beata. Seperti di Indonesia ini ada Beato Dionysius, seorang Romo, dan Beato Redemptus, seorang bruder. Di Aceh, kebetulan saya pernah pergi ke sana dan menemukan tempat di mana mereka, Dionysius dan Redemptus itu dibunuh oleh Raja Aceh, Sultan Aceh. Karena dikira mereka datang mau merebut kerajaan, padahal sebetulnya hanya mau mewartakan Injil. Tapi karena itu mereka dibunuh. Dan sekarang menjadi Beato Dionysius dan Beato Redemptus, seorang imam dan seorang bruder yang asalnya kalau tidak salah dari Perancis, tapi ikut para kolonis yang membawa mereka dengan kapalnya, dan mereka ingin mewartakan Injil di Aceh. Tapi waktu itu salah terima, dikira para kolonis yang datang itu mau menyerang kerajaan. Tapi sebetulnya tidak, dan mereka terbunuh menjadi martir-martir. Tempat itu sampai sekarang masih dihormati. Saya kebetulan waktu saya bekerja di Pematang Siantar 9 tahun lebih 10 bulan, saya pernah datang ke Aceh dan melihat tempat di mana Beato Dionysius dan Redemptus dulu dibunuh di tepi pantai itu. Maka gereja Katolik itu kudus karena dimasukkan dalam Tritunggal Maha Kudus lewat sakramen baptis dan sakramen-sakramen yang lain. Dan kalau orang berdosa bisa dikuduskan kembali lewat sakramen tobat. Dan orang yang mau meninggal kalau masih ada kekurangan dan dosa bisa diampuni lewat pengurapan orang sakit. Maka kalau di paroki ini saya kadang-kadang diminta memberkati orang. Juga waktu pandemi saya tidak ragu-ragu, saya datang saja. Kalau perlu dengan masker dan facial itu. Tapi aku sendiri sangat percaya pengurapan orang sakit membawa si sakit itu langsung lebih dekat dengan surga. Jadi ada 3 cara, ialah kita itu masuk dalam gereja Katolik yang kudus dengan sakramen-sakramen. Yang kedua dengan pengorbanan yang merupakan kepahlawanan meneladani Yesus Kristus, menyerahkan hidup demi iman Katolik dan demi cinta akan Yesus Kristus. Yang ketiga itu terbukti dari orang-orang yang hidupnya itu nampaknya biasa, tapi
utuh bagi Allah, seperti yang menjadi para santo, santa yang mati biasa, tapi kemudian dari jenazahnya atau dari barang-barang yang pernah dipakai ada mukjizat. Dan ada lagi orang yang bisa menyampaikan nubuat-nubuat, ramalan-ramalan. Tapi itu tidak terlalu banyak diwartakan di dalam gereja. Sekali lagi, gereja Katolik itu kudus. Gereja Katolik itu tadi satu, credo in unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesia. Saya kira untuk hari ini saya cukupkan mengenai dua sifat itu, dua dimensi itu dulu, mengenai kesatuan, keesaan, dan kekudusan gereja Katolik. Saya kira itu saja supaya tidak terlalu memakan waktu dari para Bapak Ibu dan juga memakan tenaga yang terlalu panjang nanti. Saya kembalikan kepada Ibu Lucy Hartono sebagai MC atau pemandu acara. Baik Romo, terima kasih banyak untuk pengajaran yang barusan Romo sampaikan. Ada pertanyaan yang sudah masuk, tapi kita beri waktu Romo untuk istirahat dulu dengan cara kita kasih pengumuman ya Mo. Silakan kalau istirahat sebentar. Teman-teman mohon perhatiannya sebentar untuk pengumuman berikut ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan berkat untuk pengembangan sadana, Anda bisa transfer ke BCA nomornya 730-028-5656 dan rekening tersebut atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengirimkan persembahan kasihnya. Tuhan yang akan membalas dan berkatin. Berikutnya adalah kelas sadana yang berikut direncanakan akan ada pada tanggal 28 Januari 2023, yaitu 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita sincia dulu ya Mo. Ya. Oh ya, minggu depan itu kongsi facai dulu ya. Betul Mo. Ya. Begitu pengumuman yang disampaikan teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, boleh Mo? Boleh ya. Ya. Oh ya, satu lagi pengumuman teman-teman, acara kita hari ini YouTube-nya akan diupload di WAG Sadana. Begitu juga dengan materinya. Dan teman-teman yang mau bertanya lagi silakan tulis di chat ya. Atau kalau pertanyaannya susah, bisa juga raise hand nanti ngomong sendiri kepada Romo. Tapi harus to the point. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama, Mo. Tadi dikatakan Yesus bersabda bahwa gereja yang didirikan oleh Kristus adalah mutlak untuk keselamatan. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ada teman yang tanya, bagaimana nasib mereka yang tidak sempat jadi warga gerejanya, Mo? Ya, itu saya juga merenungkan agak lama. Karena umat manusia itu sekian juta orang yang lahir sebelum Kristus. Mereka itu tidak sempat mengenal Kristus. Apakah mereka itu semua tidak selamat? Ada lagi orang sejaman kita di negeri kita itu, ya, yang 200 sekian juta itu, mungkin yang kenal Kristus dengan baik itu ya hanya 1 juta saja misalnya ya dalam gereja Katolik dan lewat beberapa gereja lain. Maka kalau Kristus bersabda di luar gereja tidak ada keselamatan, itu perlu kita pahami kira-kira demikian. Gereja yang resmi itu gereja dari sebagai persatuan jemaat, persatuan orang-orang yang punya iman yang sama,
yang dibaptis dengan cara yang sama, yang mengikuti penggembalaan penguasaan yang sama. Tetapi sekian miliar orang, sekian juta orang tidak sempat mengenal Kristus. Nenek moyang kita juga belum mengenal Kristus banyak sekali. Gereja baru diwartakan di Indonesia sekitar sekian ratus tahun yang lalu. Tapi sebelum itu banyak orang belum mengenal gereja. Maka ada kesimpulan begini. Gereja Kristus itu ada yang resmi kita kenal dan diwartakan kepada kita oleh penggembalaan gereja sampai sekarang lewat sakramen baptis. Tetapi kita percaya pada kerahiman Allah yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Maka dalam doa rosario kita seringkali berdoa demikian. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Bebaskanlah kami dari api neraka. Dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Dan itulah mungkin nenek moyang kita yang tidak sempat mengenal Kristus secara resmi lewat gereja. Tetapi keselamatan itu lebih didasarkan pada perbuatan yang baik. Di daerah sini, di gereja Santo Robertus Belarminus, ada seorang yang selama hidupnya itu murah hati. Kalau ada orang pinjam uang, tidak ditagih. Kalau dia punya rumah, katanya mau dipakai keluarganya. Sampai 30 tahun tidak pernah bayar, dia tenang saja. Dia memang bukan orang miskin, tapi juga bukan orang kaya raya. Tapi kemudian Desember tahun 2021, nanti itu Desember 21 ya, dia itu minta dibaptis karena adiknya Katolik. Dan setelah dibaptis, dia itu sakit, ternyata sakit kanker, sudah terlambat diketahui. Maka dalam waktu 3 bulan dia sudah tak bisa bergerak lagi. Akhirnya 2 hari sebelum meninggal, dia itu minta supaya dia boleh menerima komuni dan pengurapan orang sakit. Pada hari itu saya datang memberi komuni karena misa sederhana di rumahnya, tapi sudah tidak bisa menerima hosti lengkap, maka secuil saja dicampur dengan es, dimasukkan dalam mulut dan bisa ditelan. Dia menerima komuni, pengurapan orang sakit, dan sore itu dia meninggal dunia. Saudara-saudaranya yang Katolik kebetulan ada yang menunggui sambil berdoa rosario. Pada peristiwa ketiga, dia itu seperti tertawa. Tapi lalu tangannya itu diangkat ke dadanya. Dan saudara-saudaranya mendengar memegang tangannya sudah dingin. Dia sudah meninggal dunia. Waktu lampu dinyalakan, dengan lebih terang, kelihatan dia itu tersenyum. Kebetulan sebelum menerimakan sakramen pengurapan, sore itu saya sudah berkata, Pak, kalau Bapak itu sembuh, itu mukjizat. Tapi kalau
tidak sembuh, Bapak akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Dan dia meninggal dengan tersenyum. Saya percaya dia dijemput oleh Tuhan Yesus. Mati yang begitu indah. Mati yang begitu membahagiakan. Dan kita semua akan sampai saat itu, entah secara indah atau tidak, terserah kepada Tuhan. Tetapi kita percaya yang menerima Kristus, menerima Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan diterima juga di dalam kerajaannya. Itulah yang kita mohon bagi kita semua. Maka saya ingin menutup pertemuan kita ini dengan doa singkat dan berkat. Ya. Masih ada pertanyaan? Oh, masih ada ya. Oke, silakan. Sebentar ya, Mo. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Mo. Ya. Mo, pertanyaan berikutnya, Mo. Bagaimana dengan orang yang meskipun dia sudah dibaptis, tapi kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia itu percaya? Misalnya dia sering ke dukun atau dia berbuat jahat kepada orang lain untuk kepentingannya diri sendiri. Dan sampai hari matinya dia tetap berbuat seperti itu. Apakah orang itu diselamatkan juga nggak, Mo? Ya, kita percaya demikian. Kristus dalam kerahimannya tidak akan melepaskan dia. Kristus tetap akan menuntun dia, entah dengan cara yang bagaimana. Mungkin dengan kepercayaan yang agak aneh itu, sebetulnya dia percaya pada kuasa Allah yang tak kelihatan itu. Maka untuk orang-orang yang meninggal seperti itu, seperti ada orang yang meninggal dunia gantung diri. Apakah mereka itu bisa masuk surga? Kita tidak tahu persis bagaimana, tetapi itu terjadi. Suatu tahun ada malam hari di suatu gereja di Jogja, itu lonceng berbunyi. 2 kali. Orang pada terkejut, kenapa tengah malam orang membunyikan lonceng. Ternyata pagi hari waktu koster mau membunyikan lonceng, pada tali lonceng itu tergantung seorang yang mati, putus asa. Sebelumnya dia ingin menjadi romo, tapi entah bagaimana karena kesulitan intelektual dia tidak bisa melanjutkan. Dalam keputusasaannya dia gantung diri. Maka waktu itu ada perdebatan. Orang yang gantung diri, bunuh diri, itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Karena dia melawan keputusan atau kehendak Tuhan. Tetapi ada pendapat lain. Justru orang seperti itu pantas kita doakan. Lebih banyak. Dan paham yang kedua ini lebih kuat. Maka pada hari berikutnya semua orang paroki tahu, lalu diajak untuk misa khusus, tambahan 1 misa hari Minggu itu untuk keselamatan saudara yang gantung diri itu. Sekali lagi, banyak misteri yang tak bisa kita terangkan, tetapi kita percaya pada kuasa dan kerahiman Allah. Maka juga orang yang percaya pada dukun dan sebagainya mungkin susah kita terangkan, tapi kita percayakan saja karena dia pernah dibaptis. Kita percayakan kepada kerahiman Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Bukankah
kalau kita mau menerima komuni, imam berkata, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuannya. Maka kita percaya pada kerahiman Allah yang jauh melebihi pemahaman kita, jauh melebihi perkiraan kita. Allah yang Maha Agung juga Maha Rahim. Tetapi kita pantas mendoakan juga secara khusus kalau ada saudara yang kira-kira meragukan keselamatannya itu. Baik. Mau pertanyaan terakhir ya, Mo. Bagaimana pendapat Romo tentang teman kita yang pengikut gereja Kristen non-Katolik? Mereka kan juga sesama Kristiani, tapi mereka tuh mengatakan bahwa keselamatan hanya didapat dengan mengikuti gereja mereka yang adalah gereja baru yang memperbaharui diri dengan menanam kembali iman yang baru di gereja mereka. Jadi mereka merasa yang selamat adalah mereka. Bagaimana kayak begitu, Mo? Nah, oke. Itu salah satu yang merupakan diskusi cukup panas di banyak kesempatan. Apakah kata-kata Kristus bahwa kepercayaan kepada Kristus itu mutlak untuk keselamatan? Nah, orang-orang Kristen itu percaya kepada Kristus sebagai Allah. Mereka percaya pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ada yang dibaptis dengan cara yang persis sama, tetapi tidak terlalu menekankan bahwa menolak kesatuan gereja. Kekudusan itu mereka percaya. Tetapi yang sering kali kurang diperdalami ialah bahwa mereka tidak Katolik dan tidak apostolik. Apostolik itu artinya berasal dari gereja para rasul lewat Petrus dan pengganti-penggantinya ialah Sri Paus sampai sekarang. Maka apakah mereka itu selamat dan tidak? Kita juga menyerahkan kepada kerahiman Allah dan kita tidak perlu ragu-ragu kalau mereka berkata hanya lewat gereja ada keselamatan. Karena kita sendiri percaya pada sabda Kristus sendiri yang bersabda, yang menerima aku dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu akan mendapat keselamatan. Di luar gereja Katolik tidak ada, itu keyakinan Katolik. Nah, ada keyakinan gereja Kristen juga di luar gereja mereka tidak ada keselamatan. Maka itulah manusia di dunia. Selalu ada perbedaan-perbedaan, tetapi kita percayakan saja kepada kerahiman Allah karena kita tidak bisa memaksa mereka. Tetapi sejauh bisa meyakinkan dengan kehidupan, maka kita tetap berpegang pada kehidupan. Ada gereja Anglikan yang berkata, hanya dalam gereja Katolik banyak yang mati sebagai martir. Hanya dalam gereja Katolik. Itu seorang ketua gereja Anglikan di Inggris itu. Maka dalam gereja Katolik ada banyak martir. Dalam gereja mereka kadang-kadang ada juga. Dan kita percaya pada kerahiman Allah yang merupakan misteri itu. Baik, Mo. Mo, lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang seperti itu, Mo? Ya, kita tidak bisa memaksa, maka ya sudah kita menghargai saja hidup mereka, apalagi kalau mereka dalam hidup bersama juga menunjukkan
kebaikan, melayani orang yang miskin, membantu orang yang sakit, dan itu saya percaya lebih merupakan bekal untuk masuk ke surga. Perbuatan-perbuatan kita yang baik pada orang-orang yang miskin. Yesus kan pada akhir zaman pernah berkata, waktu aku lapar, kau memberi aku makan. Waktu aku haus, kau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Kapan Tuhan? Yesus menjawab, apapun yang kau lakukan terhadap saudara-saudaraku yang miskin, yang sakit, yang membutuhkan bantuan, itu kau lakukan kepadaku. Maka di situ tersimpan janji keselamatan, bukan karena agama lagi, tapi karena perbuatan yang baik yang dilakukan. Tetapi kita percaya kalau kita berpegang pada ajaran gereja Katolik, kita lebih mudah terjamin karena Yesus sendiri yang mengatakan, siapa yang mengikuti aku akan selamat. Seperti yang tadi kita baca, iman akan gereja Katolik itu mutlak diperlukan untuk keselamatan. Tapi sekali lagi, kerahiman Allah jauh melebihi pemahaman kita. Oke, begitu ya. Baik Romo, terima kasih banyak. Pertanyaan sudah habis, Mo. Kita mau akhiri? Ya, oke. Dengan doa dan berkat ya. Ya, sebentar. Terima kasih kepada Ibu Helen dan Ibu Alwin dan juga Yanti dan juga semua teman-teman yang hadir, dan terima kasih banyak kepada Romo yang telah memberikan pengajaran buat kita hari ini. Seperti biasa, Mo minta tolong tutup dengan doa dan berkat ya, Mo. Ya. Atau Romo ada yang mau ditambahkan? Tidak, saya katakan dalam doa saja. Baik Romo, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus menjadi manusia dan mengumpulkan orang-orang dalam persekutuan jemaat yang kita kenal dengan istilah gereja. Kami bersyukur boleh masuk dalam gereja yang diwartakan oleh Yesus dan para rasul serta pengganti-penggantinya sampai sekarang. Berkatilah kami supaya dapat menghayati iman, dan berkatilah mereka juga yang lain yang mungkin kurang tepat pemahamannya, tetapi tetap percaya kepada kasih-Mu dan menghayati hidup dalam cinta dan pelayanan sesama. Berkatilah kami yang baru saja mendengarkan keterangan-keterangan yang saya kumpulkan tadi. Semoga kami makin mantap dalam menghayati iman Katolik dalam gereja ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para bapak, ibu, khususnya yang membantu dalam pewartaan sadana pada siang hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.